Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran biologi pertemuan yang keempat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari COVID-19. Oke, apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, silahkan untuk mengisi terlebih dahulu presensi yang telah saya sediakan di Google Classroom. Lalu kalian berdoa masing-masing, siapkan alat tulisnya, tetap senyum, semangat, dan konsentrasi. Nah, ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kalian belajar tentang pola pewarisan sifat menurut Mendel. Coba ada yang masih ingat materi tersebut tentang apa aja? Ya, di dalamnya itu memuat tentang hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi, di mana jenis persilangannya itu ada persilangan monohibrid yang hanya mengamati satu sifat beda. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 itu jenis persilangannya adalah jenis persilangan dihibrid yang mengamati dua sifat yang berbeda. Oke, di sini saya mempunyai gambar. Coba lihat. Ada bunga berwarna merah dan juga ada bunga berwarna putih. Nah, ibu ingin tanya, jika bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, hasilnya menjadi warna apa? Nah, di persilangan monohibrid kan perbandingan rasionya itu 3:1. Nah, apakah akan selalu 3:1? Atau mungkin akan ada perbedaan? Daripada kalian bingung, nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang hal tersebut. Karena hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus bisa menerapkan prinsip pewarisan sifat menurut hukum Mendel yang pada kali ini yang akan dibahas adalah mengenai persilangan-persilangan semu pada hukum Mendel dan juga di dalamnya terdapat kriptomeri. Kalian harus bisa menjelaskan mengenai polimeri, epistatis dan hipostatis, gen komplementer dan juga lain sebagainya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan kalian simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Catat poin-poin penting yang akan membantu kalian dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kalian perhatikan baik-baik, di mana ada beberapa kelinci itu dengan warna yang berbeda. Nah, yang harus kalian nanti kaji lebih dalam adalah kenapa kelinci-kelinci tersebut memiliki perbedaan warna. Ada yang hitam, ada yang sinfilia, ada yang Himalayan, dan juga ada yang albino. Nah, apa perbedaan itu terdapat di mana dan karena apa? Itu nanti kalian kaji mengapa bisa seperti itu. Apakah hanya dari segi bulunya aja yang berbeda warna bulunya, ataukah ada hal-hal lain yang membedakan seperti itu. Nah, kalian juga nanti tentukan alelnya dari tiap kelinci ini apa, genotipnya apakah sama ataupun berbeda, dan bagaimana karakteristiknya seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini ada yang benar-benar warnanya coklat, itu alelnya apa, lalu juga dia dominan terhadap kelinci apa saja. Lalu begitupun juga dengan sinfilia, nanti dia itu dominan dengan kelinci apa saja, Himalayan dengan kelinci apa saja, dan juga alelnya apa, genotip yang mungkin bagi Himalayan itu apa saja. Begitupun juga dengan albino, dia dominan atau tidak kalau untuk albino itu. Nah, apakah ini juga termasuk Nah, tadi kalian telah menyimak video. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran, yakni pola penyimpangan hukum Mendel. Nah, tapi sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai pola penyimpangan hukum Mendel, kita itu harus mengetahui tentang alel. Apa sih itu alel? Alel merupakan gen-gen yang terdapat di dalam lokus dalam kromosom. Lokus itu apa sih? Lokus merupakan letak di mana gen-gen tersebut berada di dalam kromosom. Nah, jika dilihat dari pengaruh gen terhadap fenotip atau sifat yang nanti akan muncul, maka alel pun dapat didefinisikan sebagai
anggota dari sepasang gen yang saling bekerja sama atau saling berlawanan untuk memunculkan suatu sifat. Jadi kesimpulannya, alel adalah gen-gen yang terletak di dalam lokus yang saling bekerja sama ataupun saling berlawanan untuk memunculkan suatu sifat atau fenotip. Nah, perlu kalian ketahui jika pada individu yang homozigot, maka akan memiliki simbol yang sama. Seperti dapat dilihat di gambar, itu pada yang homozigot, misalnya di kirinya itu alelnya B besar, di kanan pun pasti B besar. Jika di kirinya B kecil, pasti di kanannya pun B kecil. Seperti itu. Tapi berbeda halnya dengan individu yang heterozigot. Nah, jika pada individu yang heterozigot, maka simbolnya pun akan berbeda. Dapat dilihat misalnya pada individu yang heterozigot itu, di kiri misalnya B besar, di kanannya akan B kecil, seperti itu. Atau di kirinya A besar, di kanannya akan A kecil, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalian juga pasti mengenal yang namanya mutasi. Nah, ternyata teman-teman, mutasi itu juga sangat berpengaruh terhadap alel. Apa sih pengaruh mutasi bagi alel? Nah, dapat dilihat, mutasi itu berpengaruh pada alel karena dapat dijumpai di dalam suatu lokus itu lebih dari satu pasang gen. Jadi, jika di dalam suatu lokasi itu terdapat lebih dari satu pasang alel, itu namanya adalah alel ganda, seperti itu. Nah, alel ganda sendiri ini dapat kita lihat, alel ganda dapat dibedakan menjadi dua. Ada alel ganda yang terdapat pada bulu kelinci dan juga ada alel ganda pada golongan darah sistem A, B, dan O. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai alel ganda pada kelinci. Nah, maksud alel ganda pada kelinci adalah jadi alelnya itu terdapat 4 alel yang mempengaruhi warna bulu dari kelinci. Nah, alel-alel ini berada pada lokus yang sama. Dapat dilihat 4 alelnya itu adalah C+, CK, CH, dan juga C. Nah, ini itu berurutan dari mulai C plus ke C sendiri itu dari dominan ke yang resesif. Jadi maksudnya C plus itu lebih dominan daripada CK, CH, dan C. Begitupun si CK lebih dominan daripada CH dan C. CH lebih dominan terhadap C, seperti itu. Nah, adapun untuk keterangannya dapat dilihat untuk yang C plus sendiri itu adalah untuk yang genotipnya adalah kelabu atau hitam, seperti itu. Nah, kalau untuk yang CK itu untuk kelabu muda atau sinsila. Untuk CH itu untuk kelinci Himalaya, dan untuk C berarti genotipnya adalah albino, seperti itu. Dapat dilihat di tabel, ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari genotip-genotip. Hitam ataupun kelabu itu bisa saja genotipnya C++ itu jika nanti di soal ada misalnya kelinci kelabu homozigot, seperti itu. Maka yang genotip yang harus kalian tuliskan adalah C++. Selain itu juga ada C plus CK, C plus CH, dan juga C plus C. Seperti itu. Nah, untuk yang warna kelabu muda atau sinsila itu karena tadi juga sinsila itu lebih dominannya hanya terhadap Himalaya dan juga terhadap albino. Jadi genotipnya yang memungkinkan adalah CKCK, CKCH, dan juga CKC. Lalu untuk yang Himalaya hanya dominan terhadap albino saja. Jadi genotip yang mungkin adalah CH, CH, dan juga CHC. Dan yang terakhir albino itu hanya CC, seperti itu. Nah, untuk dapat memperjelas maksud saya tadi apa, mari kita bahas di contoh soal berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari alel ganda pada kelinci ya. Nah, di sini contoh soalnya kelinci kelabu normal homozigotik atau di sini sudah disebutkan genotipnya ya, yakni ada C++. Jadi kita tinggal memasukkannya saja nanti dengan kelinci Sincilia homozigotik. Nah, ini pun sudah ada genotipnya CH. Maka semua kelinci F1 akan kelabu normal C plus CH. Kita lihat apakah benar. Nah, ini untuk induknya P1 kita masukkan tadi ke kelinci kelabu normal homozigotik atau C plus ke sini. Disilangkan dengan kelinci Sincilia homozigotik CH.
dimasukkan CH. Gamet, karena ini sama, turun 1, jadi C+, yang ini pun sama, turun 1, jadi CH. F1-nya tinggal disilangkan, jadi C plus CH. Oke, nah, ini F1-nya sama ya, dengan hasil menurut soal, C plus CH, seperti itu. Nah, untuk mengetahui F2, sekarang masih sama, indukan keduanya dari F1 dikali F1, C plus CH disilangkan dengan C plus CH. Gametnya diturunkan, karena ini berbeda alel, C plus turunkan, C plus, CH juga diturunkan, CH, ya, disilangkan. Dengan yang sebelahnya lagi, beda alel juga sama, C plus dengan CH, C plus turunkan, CH turunkan. Jadi hasil F2-nya adalah C plus C plus, C plus CH, C plus CH, CH, CH. Nah, hasilnya adalah perbandingan 3 berbanding 1 untuk kelabu normal berbanding sinsilia. Seperti itu. Nah, alel ganda yang kedua adalah alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Dapat dilihat di sini adalah berbagai golongan darah dan kemungkinan genotipnya. Dapat dilihat untuk golongan darah O sendiri, genotip yang memungkinkan muncul adalah I0I0, dan untuk A itu IA-IA ataupun IA-I0. Nah, IA-IA ini akan muncul ketika kalian melihat di soalnya itu adalah golongan darah A dominan, seperti itu. Dominan homozigot. Nah, ketika ada kata homozigot, maka yang harus kalian keluarkan adalah genotip yang IA-IA. Sedangkan untuk yang IA-I0 itu ketika soalnya itu berbunyi golongan darah yang heterozigot, seperti itu, karena IA ini lebih dominan daripada I0, seperti itu. Lalu yang B pun sama, untuk yang B juga ada IB-IB dan juga ada IB-I0, seperti itu. Dimana IB-IB ini untuk golongan darah B yang homozigot dan IB-I0 itu untuk golongan darah B yang heterozigot. Dan yang terakhir ada golongan darah AB yang genotipnya adalah IA-IB, seperti itu. Nah, untuk memperjelas, mari kita ke contoh soal. Nah, oke, sekarang kita akan membahas contoh soal pada alel ganda di golongan darah ya. Nah, seperti tadi telah kalian ketahui, kalau golongan darah O itu genotipnya ada I0I0, golongan darah A itu ada IA-IA ataupun IA-I0, golongan darah B ada IB-IB ataupun IB-I0, dan golongan darah AB itu ada IA dan IB. Nah, sekarang ada soal nih di sini. Apabila seorang laki-laki bergolongan darah A ingin menikah dengan perempuan bergolongan darah B, maka kemungkinan golongan darah anaknya adalah. Nah, kita lihat di sini, kita tentukan dulu induknya. Induknya itu adalah seorang laki-laki bergolongan darah A. Hanya saja di sini itu tidak disebutkan apakah A-nya itu homozigot ataupun heterozigot, sehingga kita menuliskan semua genotip yang ada di sini. Karena bisa memungkinkan laki-lakinya itu golongan darahnya A, homozigot ataupun golongan darahnya A tapi heterozigot. Jadi ditulis di sini IA-IA di gametnya itu dan IA-IO, seperti itu. Lalu disilangkan akan menikah dengan wanita yang bergolongan darah B. Ya, di sini. Menikah dengan golongan darah B, tapi juga kita tidak mengetahui ini golongan darah B-nya homozigot ataupun heterozigot. Jadi ditulis saja dua-duanya. Alelnya ya, IB-IB, IB-I0. Ditulis di sini. IB-IB, IB-I0, karena kita tidak mengetahui yang mana golongan darah yang sebenarnya homozigot atau heterozigot. Setelah itu, tinggal disilangkan. Ini IA. IA-IA kan jadi IA ya. IA-IA jadi IA. Yang ini berarti ada IA-I0. Nah, IA ini kan sama, jadi tulisnya hanya satu di sini. IA-I0. Ini pun sama, IB. Yang ini jadi IB-I0. Tapi kan ini sama, jadi satu aja ditulis jadi IB-I0. Kita silangkan IA dengan IB. IA-IB, jadi golongan darahnya AB. IB-I0. Jadi IB-I0 golongan darahnya B. Lalu ini jadi IA-I0, golongan darahnya jadi A. I0-I0 golongan darahnya jadi O. Sehingga kemungkinannya
Ini tuh 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Jadi atau kalau misalnya dipersenkan jadi 25% masing-masing. Nah, karena tadi ini tuh 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Jadi bisa jadi 25% itu golongan darahnya. AB bisa jadi 25% itu. O bisa jadi 25% lagi B ataupun 25% A, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk ke pola penyimpangan semu hukum Mendel. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa hukum dan juga prinsip Mendel itu telah diterima oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, faktanya ketika peneliti-peneliti berikutnya itu mencoba untuk menyilangkan berbagai tanaman, hasil akhirnya ada saja yang selalu berbeda dengan hukum Mendel. Kenapa bisa demikian? Apakah mereka itu tidak mengikuti aturan persilangan dari Mendel? Ternyata, teman-teman, mereka itu mengikuti aturan dasar dari Mendel. Hanya saja hasil akhir fenotipnya itu tetap saja ada yang berbeda. Itu dikarenakan adanya gen-gen yang saling mempengaruhi untuk memunculkan fenotip yang lain atau memunculkan sifat yang lain. Dan kejadian seperti ini tuh disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel, seperti itu. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ya. Penyimpangan semu hukum Mendel sendiri ini tuh sebenarnya banyak, ada beberapa yang saya bahas di sini ada 5. Yang pertama ada interaksi gen, lalu yang kedua itu ada kriptomeri, ada polimeri, ada epistatis, hipostatis, dan juga ada gen komplementer. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari mulai interaksi gen. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai interaksi gen. Apa sih itu interaksi gen? Jadi, interaksi gen sendiri adalah suatu keadaan di mana 2 gen atau lebih saling bekerja sama ataupun saling menghalangi untuk menutupi fenotip yang nanti akan muncul. Nah, interaksi gen sendiri ini ditemukan pertama kali oleh William Bateson pada tahun 1861 sampai 1926 dan juga oleh R.C. Punnett pada tahun 1906. Nah, perlu kalian ketahui bahwa William dan juga R.C. Punnett sendiri ini menemukan interaksi gen itu pada jengger ayam. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa bentuk jengger ayam dan juga kemungkinan genotip yang mungkin akan muncul. Yang pertama adalah bentuk biji. Nah, bentuk biji sendiri ini genotip yang mungkin akan muncul itu adalah R kecil, P strip. Maksud strip di sini apa? Nah, ini itu tergantung homozigot dan juga heterozigotnya. Jika nanti di soal itu disebutkan bentuk jengger ayam yang homozigot seperti itu, biji homozigot, maka yang dituliskannya itu adalah R kecil, P besar untuk homozigot. Sedangkan untuk misalnya bentuk jengger ayam biji yang heterozigot, maka yang dituliskan adalah R kecil, P besar, dan P kecil. Nah, ini tuh tergantung bagaimana homozigot dan heterozigotnya ya. Nah, lalu bentuk yang kedua adalah dari jengger ayam yang bentuknya gerigi. Ini genotipnya adalah R besar, strip, P kecil. Sama, ini juga stripnya nanti diisi oleh homozigot ataupun heterozigot. Lalu yang ketiga adalah walnut atau sumpel. Nah, ini bentuk genotipnya adalah R besar strip, P besar strip. Nah, dan yang terakhir adalah bentuknya belah atau single. Ini itu genotip yang mungkin muncul adalah R kecil, P kecil. Karena resesif seperti itu. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana pengaplikasiannya, mari kita lihat dan kerjakan contoh soal. Oke, sekarang di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dari interaksi gen. Tadi mengenai macam-macam atau bentuk-bentuk jengger itu tadi sudah dibahas ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, ayam jantan berjengger ros homozigot disilangkan dengan ayam betina berjengger biji ya, homozigot. Dari hasil persilangan tersebut, ternyata diperoleh bahwa seluruh F1 berjengger walnut. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, kemungkinan perbandingan F2-nya, jadi di sini kita mencari perbandingan dari F2. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu induknya. Tadi induknya adalah ayam jantan berjenggeros homozigot. Jenggeros homozigot kita lihat di sini. Ini ros homozigot, berarti homozigot R besar, ini stripnya diganti dengan R besar, lalu P kecil.
Nah, ini kan R besar, P kecil, disilangkan dengan ayam betina berjengger biji yang homozigot juga. Berarti di sininya R kecil, kita lihat P besar, dan yang tanda ininya diganti dengan P besar juga karena homozigot. Nah, ini R kecil, P besar. Ros dan biji ya. Nah, gametnya ini adalah R besar, berarti turun satu ya, R besar, P kecil, P turunkan, disilangkan dengan yang ini, R kecil satu turun, P besar, P besar satu turun, jadi R besar, P kecil, dengan R kecil, P besar gametnya, disilangkan menjadi R besar, R kecil, P besar, P kecil, dan ini walnut. Kenapa bisa walnut? Kita lihat lagi di sini. Walnut itu R besar, strip, ini bisa kecil bisa besar, P besar, dan P kecil, seperti itu. Jadi walnut. Nah, untuk P2, karena kita mencari perbandingan fenotip 2, kita juga harus menyilangkan kembali indukan. Indukannya berarti walnut, bukan lagi yang ini ya, tapi walnut. F1 dikali F1. R besar, R kecil, P besar, P kecil, dikali dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ini nanti dicari gametnya. Gametnya itu masing-masing sama dengan ini dikali ini, berarti R besar, P besar, lalu disilangkan lagi R besar dengan P kecil, berarti R besar, P kecil. Lalu yang ini, yang R kecil silangkan dengan P besar, jadi R kecil, P besar gametnya, lalu gamet selanjutnya R kecil disilangkan dengan P kecil, R kecil, P kecil. Yang ini juga sama ya, karena ini dan ini juga sama. Jadi gametnya pun sama. Nah, si gamet-gamet ini kalian tuangkan ke bagian ini. R besar, P besar, R besar, P besar, R besar, P kecil, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Sama yang ini juga dari sini turunkan. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Lalu kalian silangkan. Nah, setelah kalian nanti silangkan, misalnya R besar, P besar disilangkan dengan R besar, P besar. Hasilnya adalah R besar, P besar, P besar. Kalian lihat lagi di pedoman ini. Kalau misalnya R besar, P besar itu apa? Nah, ini masuk ke sumpel atau walnut. Kalian namakan di sini. Nah, setelah mendapat itu, kalian cari ininya rasionya. Yang R besar, P besar, R besar, P besar, ataupun yang R besar, R kecil, P besar, P kecil itu kita dapat nih walnutnya 9. Yang R besar, strip atau homozigot, baik homozigot maupun heterozigot, P kecil atau ros, itu dapat 3. Yang biji, baik itu R besar, R kecil, P besar, ataupun R kecil, P besar, P kecil, atau biji, itu dapat 3. Dan yang R kecil, P kecil, atau single, itu kita dapat 1. Sehingga kita mendapatkan perbandingan dari F2 itu adalah 9:3:1. Nah, oke. Setelah interaksi gen, kalian sekarang harus mengetahui tentang polimeri. Apa sih itu polimeri? Polimeri sendiri merupakan gen dengan banyak sekali sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme, atau dapat juga didefinisikan sebagai satu sifat dipengaruhi atau ditentukan oleh banyak sekali alel. Nah, misalnya kita ambil contoh pada dihibrid. Dihibrid misalnya pada gandum merah. Gandum merah hanya ditentukan oleh M besar. Tapi beda halnya di polimeri. Hanya gandum merah saja untuk menentukan sifat merah. Pada polimeri itu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Jadi, kalau biasanya hanya ditentukan oleh 2 alel, pada polimeri itu ditentukan 4 alel untuk hanya satu sifat beda saja, seperti itu. Nah, Nilsson dan Ehle sendiri ini tuh mengadakan percobaannya pada jenis gandum, yakni gandum bersekam merah dan juga gandum bersekam putih yang disilangkan, seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di contoh soal dan juga penyelesaiannya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas mengenai polimeri. Nah, di sini ada contoh soal di mana gandum bersekam merah tua itu disilangkan dengan gandum bersekam putih. Seluruh keturunan F1 bersekam merah sedang. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, kita lihat di sini, tadi kan polimeri merupakan satu sifat itu ditentukan oleh banyak alel. Kita lihat di sini untuk parental atau indukannya. Yang pertama itu gandum bersekam merah tua. Gandum bersekam merah tua itu berarti semuanya dominan kan? Merah itu pasti dominan kalau di polimeri daripada putih seperti itu. Nah, jadi di sini ditulis M1 besar, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini tuh jadi ditentukan oleh 4 alel kalau di polimeri, berbeda dengan persilangan-persilangan sebelumnya, gitu ya. Lalu disilangkan dengan gandum bersekam putih. Ini resesif semua. Sama ditentukan oleh 4 alel yang resesif semua. M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2, seperti itu. Lalu kita cari gamet. M besar 1, M besar 1, turunkan. 1 jadi gamet. M besar 1. Jadi M besar 2 pun sama, turunkan. Jadi gametnya M besar 1, M besar 2 yang ini teh dominan seperti itu. Nah, lalu disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1 gametnya diturunkan jadi M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 diturunkan juga sama jadi M kecil 1, M kecil 2 gametnya. Ini yang resesif. Ini kita silangkan menghasilkan F1. F1-nya ini M1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Ini adalah hasil dari anakan pertama atau F1. Kita di sini dituntut untuk perbandingan fenotip F2. Nah, kita cari dulu indukannya dari F1 disilangkan dengan F1 juga. Nah, ini M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan sesamanya, ya. Maka, kalian nanti akan mencari gamet. Gametnya itu, nah ini karena di sini tidak dituliskan ya, jadi masing-masing disilangkan. M besar 1, M besar 2 gametnya. Terus yang kedua, jadi M besar 1 ini dengan ini. M kecil 2. Lalu yang ini, silangkan. M kecil 1, M besar 2. Ini juga silangkan dengan ini. Jadi M kecil 1, M kecil 2. Lalu nanti kalian supaya cepat ya di sini. Jadi biasanya kan dicari melalui tabel ya. Kalian buat sendiri tabelnya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil F2 dengan 9F1 baik itu dominan maupun resesif sekam merah. Lalu 3 M besar 1 baik resesif maupun dominan, M kecil 2, M kecil 2 masih sekam merah karena di sini M1-nya dominan. Dan 3 M1 kecil, M kecil 1, M besar 2 baik resesif, M baik homozigot maupun heterozigot sekam merah. Dan M kecil semua, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 sekam putih. Sehingga perbandingannya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Tapi karena di sini ini masih masuk sekam merah karena ada M besar. Ini juga masih sekam merah karena ada M besar. Yang ini juga masih sekam merah karena adanya M besar. Jadi boleh ditambahkan 9 ditambah 3 ditambah 3 jadi 15 berbanding 1. Dan polimeri itu rasionya itu pasti 15 berbanding 1. Nah, kita membahas yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kriptomeri. Apa sih itu kriptomeri? Kriptomeri merupakan suatu keadaan di mana gen-gen dominan yang bukan alelnya seolah-olah tersembunyi ketika dia
berdiri sendiri, tetapi baru nampak pengaruhnya apabila dia itu bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Nah, Koren sendiri merupakan ahli biologi yang menyilangkan ataupun mempelajari tentang kriptomeri. Dan kriptomeri tersendiri ini ada atau ditemukan pada suatu tanaman yang namanya adalah Linaria marokana, seperti itu. Dapat dilihat di sini, untuk bunga Linaria marokana sendiri dia mempunyai warna putih, warna merah, dan warna ungu. Nah, bunga Linaria marokana sendiri dia itu mempunyai pigmen antosianin untuk memunculkan warna dan juga mempunyai pigmen pengontrol pH. Dan pH yang paling berpengaruh terhadap warna adalah pH basa, seperti itu. Jadi dapat dilihat A besar itu adalah untuk bunga yang mempunyai pigmen antosianin, A kecil itu yang tidak mempunyai pigmen antosianin, B itu untuk yang pengontrol basa karena memang basanya ini sangat berpengaruh terhadap pemunculan warna, dan B kecil itu untuk yang asam. Nah, perlu diketahui ketika antosianin ini nanti bertemu dengan basa, maka akan memunculkan warna yang baru, bukan warna bunga asli dari Linaria marokana, seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa genotip yang mungkin muncul. Yang pertama itu adalah A besar strip B kecil B kecil. Ini menunjukkan bahwa bunganya itu berwarna merah karena dia itu mempunyai antosianin tapi tidak bereaksi dengan basa tapi dengan asam. Dia mempunyai pH kontrolnya asam, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah A kecil B besar strip. Ini tandanya dia tidak berpigmen antosianin, jadi bunganya berwarna putih dan juga dia mempunyai pH pengontrol yang basa, seperti itu. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya ada A kecil B kecil B kecil, itu tandanya dia bunga berwarna putih karena tidak mempunyai pigmen antosianin dan juga dia pH kontrolnya adalah asam. Sedangkan kalian lihat di poin yang kedua ada A besar strip B besar strip. Ini kan dua-duanya dominan. Dan dia itu mempunyai pigmen antosianin dan juga pH kontrolnya adalah basa. Ketika pH kontrol basa dengan antosianin bertemu, maka warna yang muncul bukan lagi merah dan bukan lagi putih, tapi sudah menjadi ungu, memunculkan warna yang baru. Nah, itulah pemunculan warna baru itulah di kriptomeri yang menyebabkan kriptomeri masuk ke persilangan semu hukum Mendel. Selain itu juga rasio fenotipnya bukan lagi 9331, tapi pada kriptomeri sendiri ini berubah menjadi 9 berbanding 3 berbanding 4, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat di contoh soal. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang kriptomeri, di mana tadi kita ketahui bahwa kriptomeri itu adanya pigmen antosianin dan juga adanya pigmen basa yang ketika antosianin dan basa ini muncul, maka akan memunculkan warna baru juga, yakni warnanya ungu, bukan lagi merah dan juga putih. Di sini ada contoh soal. Disilangkan bunga Linaria warna merah. Nah, ini warna merahnya A besar B kecil B kecil. Mengacu ke sini berarti dia itu memiliki antosianin tapi pH-nya asam, seperti itu. Dengan bunga warna putih A kecil B besar B besar. Putihnya berarti yang ini. Dia tidak punya antosianin tapi pH-nya basa. Terjadi kriptomeri, tentukan fenotip F2-nya. Nah, ini kita mencari terlebih dahulu parental. Merah kan tadi disilangkan bunga Linaria warna merah dengan yang warna putih. Warna merahnya kita pindahkan A besar B kecil ke sini. Lalu yang putihnya A kecil B besar. Sini. Kita cari gamet. A besar turunkan 1, A besar, B kecil turunkan 1, B kecil, jadi gametnya A besar B kecil di sini. Lalu di yang betina A kecil turunkan 1 jadi A kecil, B besar turunkan 1 jadi B besar, sehingga gametnya adalah A kecil B besar. Nah, ini lalu disilangkan. Jadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita lihat di pedoman tadi ini, kalau misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil itu artinya apa warnanya? Ini kan, yang ini A besar, karena ini strip, jadi boleh A kecil, ya berarti heterozigot. B besar dan B kecil, ungu yang heterozigot kan, berarti dia memiliki antosianin, pH-nya basa, tapi heterozigot, warnanya ungu.
Nah, kan dapat dilihat dari sini kalau misalnya dia punya antosianin dan basa berarti warnanya tidak lagi merah dan juga putih, tapi berubah menjadi warna ungu. Sekarang untuk mengetahui F2, maka di sini kita harus menentukan P2. P2 itu dari F1 dikali F1. F1-nya ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya ini, tahu kan cara gimana mencari gamet? Ini hasilnya disilangkan satu persatu, hasilnya jadi A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Begitupun sebelahnya ini sama. Lalu dimasukkan ke tabel, disilangkan satu persatu hingga nanti ada yang warna ungu, ada yang warna merah hasilnya, dan juga ada yang warna putih. Hasil dari cryptomery itu rasionya sama dengan 9 berbanding 3 berbanding 4. Kita lihat biasanya ini tuh untuk ungu 9, 3 itu untuk merah, dan 4 itu untuk putih. Kita lihat klarifikasi ungu apakah ada 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalian menentukan ungu, merah, atau putihnya itu lihat dari sini. Nah, lihat dari sini apakah dia masuk ke ungu, ke putih, atau ke merah seperti itu. Yang merah kita lihat yang seperti ini, A besar, baik itu yang homozigot, heterozigot, B kecil, ada berapa? Ini 1, 2, 3. Ditulis 3 di sini rasionya nanti. Dan yang terakhir putih. Nah, putih itu ada A kecil, B besar. Ini strip, ini tuh heterozigot boleh, homozigot boleh, dan yang resesif A kecil, B kecil. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Sehingga rasionya 9 berbanding 3 berbanding 4. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai epistatis dan juga hipostatis. Apa sih itu epistatis dan juga hipostatis? Epistatis dan juga hipostatis adalah keadaan di mana gen dominan itu saling menutupi satu sama lain. Gen dominan yang menutupi disebut dengan epistatis, sedangkan yang ditutupi disebut sebagai hipostatis. Nah, kalau biasanya di persilangan Mendel kita melihat bahwa dua gen dominan itu akan saling bekerja sama, tetapi di sini itu saling menutupi, yang satu ditutupi, yang satu tertutupi. Itulah yang menyebabkan epistatis dan hipostatis masuk ke persilangan semu hukum Mendel, dan juga rasio fenotip yang dihasilkan oleh epistatis dan juga hipostatis sendiri adalah 12 berbanding 3 berbanding 1 seperti itu. Berbeda dengan hukum Mendel 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas di contoh soal. Di sini sekarang kita akan membahas mengenai epistatis dan hipostatis. Ya, seperti yang diketahui, epistatis, hipostatis itu berarti ada dominan yang menutupi dan ada dominan yang tertutupi. Nah, di sini salah satu contohnya adalah di diagram persilangan yang menyilangkan antara gandum warna hitam dan juga gandum warna kuning. Dapat dilihat di sini indukannya merupakan persilangan antara gandum berwarna hitam dan juga gandum berwarna kuning. Nah, ini genotipnya H besar, K kecil disilangkan dengan H kecil, K besar. Sehingga gamet yang didapatkan adalah H besar K kecil, K besar. Lalu disilangkan kembali untuk mendapatkan anakan yang pertama atau F1, sehingga hasilnya adalah H besar, K kecil. Nah, maksud dari epistatis hipostatis ini kalian lihat, H besar kan ini dominan ya, dari induk gandum hitam. Di sini juga ada K besar, ini dari indukan yang gandum warna kuning. Tetapi di sini hasil akhir yang muncul, fenotip yang muncul itu adalah warna hitam, gandum warna hitam. Berarti di sini H besar ini merupakan epistatis. Jadi merupakan dominan yang menutupi dominan lain atau dominan yang menutupi K di sini. Dan K di sini itu bertindak sebagai hipostatis, yaitu dominan yang tertutupi seperti itu. Nah, setelah itu ini hasil dari anakan pertama ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui anakan kedua, kita menyilangkan lagi F1 dikalikan F1, H besar, H kecil, K kecil dikalikan atau disilangkan dengan H besar, H kecil, K kecil, sehingga kalian akan mendapatkan gamet ini.
yang nanti kalian masukkan ke bagan ini. Masing-masing, ini dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke sini misalnya. Lalu silangkan satu-satu. H besar, K besar, disilangkan dengan H besar, K besar. Jadi H besar, H besar, K besar, K besar. Sampai selesai, nanti kalian akan menemukan hasil akhir. Ini ada 9 gandum hitam. H besar, baik itu homozigot maupun heterozigot, K besar, K kecil, atau K besar lagi, tergantung ini yang stripnya itu baik homozigot atau heterozigot ya. Lalu 3 gandum hitam, H besar, K kecil, atau H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Lalu cari yang ada lagi 3 gandum kuning, H kecil, K besar, dan hasilnya ada 1 gandum putih, H kecil, K kecil. Nah, tapi karena ini gandum hitam memunculkan fenotip gandum hitam, dan yang ini pun dominannya adalah H besar. Jadi masuk ke hitam kan, jadi boleh ditambahkan 9 ditambah 3 jadi 12, sehingga rasio genotipnya adalah 12 berbanding 3 berbanding 1, hitam berbanding kuning berbanding putih. Nah, yang terakhir adalah pada gen komplementer. Apa sih itu gen komplementer? Jadi, gen komplementer itu adalah interaksi antara dua gen dominan yang jika sama-sama muncul itu akan saling melengkapi. Jadi, akan memunculkan fenotipnya. Nah, ini terjadi pada bunga Lathyrus odoratus, di mana mempunyai 2 pigmen. Yang pertama itu ada pigmen antosianin, di genotipnya itu C besar, dan juga ada P besar. P besar itu untuk enzim penghasil antosianin yang dapat mengaktifkan antosianin itu sendiri. Jadi ketika C besar dan P besar ini muncul bersamaan, maka akan memunculkan warna, fenotipnya akan muncul karena tadi antosianin diaktifkan sendiri oleh gen dominan yang ada di bunga itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas di contoh soal. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gen komplementer. Contoh soal dari gen komplementer, di mana tadi kalian telah mengetahui bahwa gen komplementer merupakan interaksi antara dua gen dominan yang apabila muncul bersama-sama akan saling melengkapi, dan ini ada pada tumbuhan Lathyrus odoratus, di mana mempunyai pigmen C itu untuk antosianin, dan P itu untuk enzim yang mengaktifkan antosianin nantinya. Nah, ketika C besar dan P besar ini nanti muncul, maka bunga tersebut warnanya akan berubah menjadi ungu seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke soal. Saat dua bunga Lathyrus odoratus berbunga putih disilangkan, seluruh F1 berbunga ungu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2 keturunannya adalah, nah, kita lihat genotipnya di sini adalah 2 bunga Lathyrus odoratus berbunga putih. C besar, P kecil, C kecil, P besar. Kalau misalnya kalian bingung kenapa ini berbeda genotip tapi sama-sama putih, kalian lihat di sini, ini yang besar, yang huruf besarnya itu hanya C. Jadi dia hanya punya antosianin, tetapi P-nya kecil. Jadi dia tidak punya enzim. Jadi tidak ada yang mengaktifkan antosianin. Itu jadi tetap berwarna putih. Yang ini pun dia hanya memiliki enzim tapi tidak mempunyai antosianin, jadi warnanya putih, kecuali nanti di sini C-nya besar, P-nya besar, itu berarti warnanya jadi ungu seperti itu. Lalu gametnya diturunkan, C besar turun jadi C besar, P kecil. Jadi yang ini gametnya C besar P kecil. Yang ini pun sama, turunkan C kecil, turunkan C kecil, P besar, turunkan P besar, jadi C kecil, P besar. Disilangkan menjadi, nah ini ada kesalahan ya, ini tuh C besar. Jadi C besar, C kecil, P besar, P kecil. Dan warnanya ini adalah ungu, karena C-nya besar, P-nya ada satu yang besar, jadi C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ini ungu karena di sini C-nya besar, P-nya besar, meskipun ini adalah heterozigot, bukan homozigot. Nah, untuk mengetahui P2, di sini kita silangkan antara F1 dengan F1, menghasilkan gamet seperti ini. Penyilangan dan juga penentuan gamet kalian sudah mengetahui ya, disilangkan satu persatu, hingga mempunyai gamet C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, simpan
di tabel ini untuk yang jantan ataupun yang ini untuk betina misalnya. Silangkan satu persatu. Nah, kalian mengacu pada rumus ini. C besar baik itu heterozigot maupun homozigot, P besar baik itu homozigot maupun heterozigot masuk ke ungu karena di sini C-nya besar, P-nya besar, ada satu C besar dan ada satu P besar sehingga tandanya ada antosianin dan juga enzim yang mengaktifkan. Jadi warnanya berubah menjadi ungu. Yang ini C besar homozigot heterozigot, P kecil warnanya akan tetap menjadi putih karena tidak ada enzim. Yang ini C kecil, P besar mau homozigot atau heterozigot tetap putih karena tidak ada antosianinnya. Yang ini resesif. Ini mah sudah pasti putih. Nah, kalian lihat di sini tentukan satu-satu masuk ke mana, lalu tentukan warnanya sehingga kalian nanti akan mendapatkan perbandingan 9:3:1. 9 itu untuk ungu karena dia mempunyai pigmen warna dan enzim. 3 putih mempunyai pigmen warna tanpa enzim, 3 putih tanpa pigmen warna dan enzim, 1 putih tanpa pigmen dan enzim. Nah, tadi kan 9:3:1. Nah, lihat, ini kan yang ungu 9 ya. Ungu tetap 9, tapi kalian lihat yang ini warnanya tetap sama. 3 putih, 1 putih. Kalian bisa menyatukan ini dengan ditambahkan 3 ditambah 3 ditambah 1. Karena warnanya tetap saja sama putih. Jadi 9:7. Nah, ini tuh hasil dari rasio gen komplementer. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk isi LKPD yang telah saya berikan di Google Classroom agar masuk ke penilaian, dan juga persiapkan untuk minggu depan ulangan mengenai pola pewarisan sifat menurut Mendel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.